Mantap bukan? Buzzer akan memberikan tanda berbunyi ketika rangkaian yang kita cek menggunakan ampere ini mengalami short. Bagaimana cara perakitannya? Silahkan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel saya Aska Putra Kreatif. Kali ini saya akan melengkapi ya, bukan memenuhi tapi melengkapi rangkaian kita, request dari saudara kita subscriber ya teman-teman, dengan memasang buzzer guys ya. Jadi pemasangan buzzer ini berfungsi ketika ampere kita mengalami short ya. Maksudnya begini, pada saat kita melakukan pengecekan sebuah HP ya, ampere kan untuk pengecekan HP atau TV LED. Ini teman-teman belum mengetahui apakah HP ini mengalami short apa enggak, seperti itu. Jadi kita bisa memastikannya dengan menggunakan alat ampere ini ya, yang sudah kita lengkapi dengan buzzer tentunya ya. Jadi ketika saat ada short, maka buzzer ini akan menandakan berbunyi ya, artinya rangkaian yang kita cek itu mengalami short. Tapi ingat, ketika buzzer ini berbunyi pada saat kita melakukan pengecekan, itu masih belum bisa membakar short yang ada. Jadi seperti itu. Dan rangkaian ini hanya untuk mendeteksi saja guys ya. Lalu bagaimana cara agar ampere ini bisa kita fungsikan sebagaimana fungsinya menjadi sebuah ampere sang penghancur short? Tenang, di sini saya sudah melakukan beberapa riset ya. Tentunya dengan pengamatan saya selama ini. Itulah kenapa saya agak lama untuk memposting video ini guys ya. Karena saya tidak ingin memberikan tutorial yang gak jelas guys ya, yang gak fix. Jadi saya melakukan beberapa riset percobaan ya pada modul ini. Alhamdulillah, setelah dengan kerja keras saya menemukan ya bagaimana cara memasang buzzer ini agar bisa kita pakai sebagai ampere ya. Dan pastinya rangkaian kita ini akan aman, tidak merusak ampere ini. Dan insya Allah saya jamin work seperti itu guys ya. Jadi akan lebih efisien. Ketika HP yang kita cek mengalami short, buzzer akan berbunyi. Dan lalu bagaimana cara mengaktifkan buzzer sebagai penghancur short? Di sini saya memakai sebuah saklar ya. Ini untuk memutus arusnya nanti, memutus arus dari buzzer ini guys ya, supaya buzzer ini tidak berfungsi pada saat dilakukan penghancuran short. Karena pada saat buzzer ini tersambung, penghancur short tidak maksimal guys. Seperti itu. Kurang lebihnya saya akan memberikan contohnya dan memberitahukan bagaimana cara perangkaiannya ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tombol subscribe, like dan komen. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya juga, agar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi tutorial. Oke, sebelum kita memulai pemasangannya ya, pastikan kita cek terlebih dahulu untuk buzzernya. Buzzer yang kita gunakan adalah buzzer aktif guys ya. Seperti ini, jika kita tes menggunakan tegangan 3,5 volt atau berapa akan berbunyi. Ini adalah buzzer aktif ya. Selanjutnya saya akan memberitahukan jalur mana saja yang saya pakai untuk pemasangannya ya. Oke, di sini ada op-amp ya. Ini pin 1, ini pin 2, ini pin 3 ya. Jadi 3 pin. Yang pin 1 ini adalah jalur 5 volt ya. Jalur 5 volt ini yang dipakai untuk menghidupkan juga lampu LED indikator ini ya. Dan LED indikator ini mempunyai 3 kaki. Ini adalah kaki ground. Ini adalah kaki LED warna biru dan ungu ya, jadi satu. Dan ini adalah LED warna merah. Yang menjadi acuan kita adalah LED warna merah ini guys ya. Karena pada saat short
LED merah menyala seperti itu. Artinya LED merah ini menyala pada saat short dan bisa kita manfaatkan sebagai sumber tegangan yang akan kita arahkan ke buzzer seperti itu ya. Bisa juga buzzernya kita pasangkan di sini, ground ini dan LED merah ini. Tapi selama saya melakukan percobaan, buzzer tidak berbunyi guys ya. Berbunyi tapi pelan sekali, hanya krek-krek gitu. Artinya di sini sudah bisa dijadikan sumber tapi kurang maksimal. Saya sudah mencoba untuk memakai transistor apapun dengan jalurnya dari sini tidak bisa. Akhirnya di sini saya cari jalurnya ya, mulai dari LED merah ini. Nah, ini terhubung ke sini ya, ke op amp 5 volt ini, tapi masih ditahan dengan R2K2. R2K2 ini. Dan untuk memaksimalkan tegangan 5 volt ini ke lampu LED ini, maksudnya ke buzzer, akhirnya saya mengambilnya di belakang jalur sebelum R2K2 ini guys ya. Nah di sini. Nah di sini ada rangkaian ini ya. Ini semacam dioda, tapi bukan dioda ya. Ini sebenarnya ini adalah regulator guys ya. Sistem kerjanya seperti regulator ini. Saya ambilkan dari sini untuk yang positifnya, dan groundnya saya ambilkan di sini. Ini adalah ground LED lampu indikator ya. Dan tanda LED lampu indikator ini ada tanda bulat seperti ini guys ya. Kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini, tanda bulat, ada garis pembatas, dan ada seperti ini adalah negatif, dan yang tidak ada yang putih polos ini adalah positif guys ya. Jadi seperti itu untuk tanda LED indikator ya. Bisa dilihat di belakang modul ini ya. Kalau dilihat dari bawahnya ini akan kelihatan. Ingat, yang tanda seperti ini ya, ini adalah negatif dan ini adalah positif. Nah positif ini yang terhubung ke LED indikator warna biru dan merah. Saya langsung saja akan memberitahukan pemasangannya ya. Kita akan memasangnya juga. Oke, untuk negatifnya, positifnya saya ambilkan di sini ya, dari jalur op amp 5 volt ini. Ya, ini adalah untuk negatif ya. Yang di belakang R2K2 guys ya. Untuk positif bukan negatif ya. Dan negatifnya kita ambilkan dari ground lampu LED indikator ini guys ya. Kita ambilkan di sini. Ini adalah untuk jalur negatif guys ya. Ingat jangan sampai ada terjadi hubungan singkat ya. Oke, seperti ini guys. Ya, seperti ini ya. Ini adalah jalur positif buzzer. Saya kasih tanda kabel warna merah, dan ini adalah negatif buzzer ya. Kita ambilkan dari negatifnya lampu LED. Maaf jika ngomongnya agak sedikit salah. Ya, bisa dimengerti ya. Udah jelas ya ini untuk jalurnya nih ya. Oke, selanjutnya saya akan memasang untuk saklarnya ya. Saklar ini difungsikan sebagai pemutus buzzer guys ya. Jadi pada saat buzzer itu ya tidak kita gunakan, maka saklar ini akan kita aktifkan seperti itu ya. Saya akan merubah untuk posisi kameranya dulu. Oke, setelah kita memberikan pemasangan jalur kabel positif dan negatif ya,
Oke. Mana tadi yang? Oke, sekarang kita akan mencoba ya dengan mengaktifkan suara buzzer, apakah bisa menghancurkan short seperti itu. Ini adalah kabel ya. Nah, bentar, saya fokuskan untuk kameranya. Oke, udah fokus guys. Ini dalam keadaan buzzer berbunyi guys ya. Kita coba. Nah, ternyata masih bisa guys ya. Untuk hanya satu kabel ini bisa ada. Buzzer berbunyi ya. Coba sekarang kita coba jika buzzer kita matikan. Karena sudah tidak ada beban dari buzzer ya. Untuk arusnya apakah bisa maksimal? Wow. Makin ganas guys. Ya. Nah, sampai hancur guys ya, habis kabelnya. Oke, ternyata lebih maksimal jika kita mematikan saklarnya ya, daripada kita menyalakan untuk buzzernya. Jadi seperti itu untuk cara penggunaannya. Kalau hanya sekedar untuk pendeteksiannya, kita nyalakan untuk buzzernya ya, seperti ini. Ini untuk pendeteksiannya, meskipun masih mengeluarkan arus tapi kurang maksimal guys. Kemungkinan untuk objek pengetesan masih kurang itu ya, kurang apa? Kurang ganas ya. Ini tadi saya set di tegangan 6 volt. Coba kita set di tegangan 3 volt ya. Karena arusnya maksimal biasa yang dipakai untuk itu 3 volt ya kalau nggak salah ya. Saya sendiri kurang paham untuk pemakaian di HP guys ya. Sekarang kita coba di tegangan 3,5 volt dan kabelnya ini saya akan bakar kembali, awas. Oke, kita coba di tegangan 3,5 volt. Ini keadaan buzzer berbunyi ya, masih bisa sih sebenarnya. Dan ini keadaan buzzer tidak berbunyi. Masih bisa guys ya. Masih bisa. Oke, makin ganas juga ya, mengeluarkan asap kayak gitu ya. Artinya rangkaian ini berhasil guys ya. Dan untuk keamanannya tidak merusak modul ini, sangat aman saya kira ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya berikan untuk teman-teman, dan semoga ini bermanfaat, dan semoga teman-teman juga bisa mengerti ya. Tentang untuk skemanya saya kira udah nggak usah ya, karena sudah saya jelaskan tadi jalurnya ya. Jalur yang merah ini adalah untuk positif ke buzzer dan negatif adalah ke negatif buzzer, seperti itu. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.